Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai peran akupuntur pada penyakit hipertensi. Kita akan bicarakan bersama pakarnya, Dr. Hasan Miharja, spesialis akupuntur konsultan. Dr. Hasan. Selamat pagi, Prof. Del Fitri. Ya, sehat-sehat selalu ya. Amin, Prof. Semoga kita sehat selalu semua. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas ya mengenai hipertensi. Silakan Dr. Hasan. Baik, izinkan saya untuk mulai, Prof. Ya. Jadi penyakit hipertensi ini tentu merupakan suatu penyakit yang banyak, ya Prof. Ya. Kemudian juga perlu pengobatan yang lama. Dan terus-menerus. Ya. Sehingga jadi tentulah kemungkinan terjadi efek samping akibat pengobatan dan sebagainya itu ada. Nah, bagaimana peran akupunktur dalam penyakit hipertensi ini atau tekanan darah tinggi? Memang dari beberapa penelitian penelaahan sistematik yang dengan jumlah yang cukup banyak, itu bahwa didapatkan suatu kesimpulan bahwa kalau akupunktur ditambah obat hipertensi, ditambah obat tekanan darah tinggi, ya, hasilnya lebih baik dibandingkan hanya mempergunakan obat saja. Nah, jadi diambil kesimpulan suatu penambahan akupunktur pada pengobatan yang standar yang dilakukan itu tentu akan lebih bermanfaat. Nah, apa saja? Jadi menurut penelitian itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik pula. Ya, jadi dua-duanya bisa diturunkan. Nah, bagaimana dengan penelitian di RSCM, FKUI? Jadi penelitian untuk tekanan darah tinggi ini cukup banyak dilakukan. Nah, jadi saya akan kemukakan dua penelitian yang cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Karena penelitian ini dengan suatu teknik tanam benang. Jadi teknik benang itu menanamkan benang seperti benang operasi dan sebagainya ke titik akupunktur. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya itu jadi benang yang ditanam itu akan memberikan efek ya berkepanjangan, sehingga dengan kata lain tidak usah sering kontrol untuk akupunktur. Saya beri contoh. Kalau dengan jarum mungkin seminggu 2 kali. Dan benang ini tergantung jenis benang yang ditanamkan itu bisa, misalnya kalau yang PDO, yang ini benang itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Oh, gitu ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan bahwa dengan penanaman benang ini, waktu itu dengan benang catgut yang sederhana, sampai 4 minggu setelah tindakan masih bertahan penurunan tekanan darahnya. Nah, satu lagi itu ini penelitian dari kami juga yang mempergunakan bukan jarum akupunktur tapi press needle. Press needle itu satu jenis jarum akupunktur yang lebih pendek dan ada tempat penekanannya, press needle. Nah, dengan penekanan pada titik akupunktur, ini juga akan memberikan efek 2-4 minggu. Nah, kenapa saya kemukakan dua penelitian ini? Karena akan cocok. Karena sekarang kan tentu dalam masa pandemi COVID-19, kita juga tidak sering menganjurkan pasien untuk kontrol
bolak-balik. Nah, jadi dengan dua cara inilah yang bisa menjarangkan pasien untuk kontrol. Ya. Dan hasilnya cukup baik. Kedua penelitian ini semua sudah dipublikasi juga di jurnal global bereputasi. Ya, jadi ada cara kita, satu dengan tanam benang, satu dengan fresh needle. Nah ini jadi merupakan suatu kesempatan juga kalau menurut saya di masa pandemi ini bahwa kita bisa melakukan teknik akupunktur, tanam benang maupun fresh needle untuk pasien-pasien hipertensi, tekanan darah tinggi terutama hipertensi esensial. Karena kalau hipertensi sekunder tentu ada faktor-faktor yang harus diperbaiki. Kalau hipertensi esensial kan mungkin faktornya tidak diketahui. Nah, bisa juga dicoba dengan akupunktur. Baik. Nah, dari hasil penelitian itu, apakah pasiennya tetap makan obat dengan dosis yang kurang atau bisa lepas obat, dok? Ya, jadi Prof, penelitian kami baru sampai pada obat standar yang diberikan ditambahkan akupunktur. Namun dibandingkan dengan hanya obat standar aja. Penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik lebih banyak pada yang tindakan akupunktur plus obat. Ya berbeda dengan yang hanya obat saja. Jadi Prof dengan kata lain bahwa akupunktur hanya membantu menstabilkan tekanan darah. Untuk sementara kalau yang mengatakan belum ada penelitian yang menyatakan bahwa akupunktur bisa dengan akupunktur saja menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi sebatas itu Prof penelitian yang kami lakukan sampai sekarang. Berarti paling tidak ada peluang untuk mengurangi dosis obat ya, dok ya? Mengulang. Saya berikan contoh, Prof, suatu kasus yang sangat sudah sangat ini ya, Prof. Jadi obat menurunkan tekanan darah tinggi itu sudah semua dan sudah full dosisnya. Dan kan kalau dosisnya dinaikkan lagi kan khawatir ya, Prof ya. Pada orang lansia, sudah lansia, ada komorbid, takutnya menimbulkan efek samping. Nah ini kita tanam benang pada kasus ini, Prof. Ternyata dengan obat-obatan yang sudah hampir tidak bisa terkontrol ini, dengan masuknya akupunktur tanam benang ini, tekanan darahnya bisa kembali terkontrol. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Dr. Hasan. Terima kasih kembali, Prof. Keterangannya yang sangat bermanfaat sekali untuk para pendengar kita, sahabat sehat yang mengikuti acara video kita ini. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Dr. Hasan, selamat pagi. Terima kasih, Prof. Sehat semua.